Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Syarifah Damayanti, NIM E2019-2236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi risiko likuiditas. Likuiditas sendiri memiliki makna yang luas, yakni sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Oleh karena itu, likuiditas itu sangat penting dalam perbankan, karena untuk menjamin berjalannya aktivitas bisnis produk perbankan, misalkan contohnya seperti transaksi simpan pinjam, dan juga untuk memberikan kemudahan dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan bagi nasabah. Kemudian mengenai resiko likuiditas itu sendiri. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan dana dalam jangka waktu tertentu. Jadi resiko ini terjadi karena ada satu pihak yang tidak dapat menyediakan dana atau membayar kewajibannya dalam jangka waktu tertentu secara tunai, sehingga terjadinya resiko likuiditas ini. Dalam Islam sendiri, resiko likuiditas ini harus diminimalisir diminimalisir adanya, karena termasuk tindakan zalim. Jadi jika resiko likuiditas ini sudah diminimalisir, maka likuiditas akan tinggi dan menjamin transaksi yang terdampak pada multiplier dan ekonomi juga akan semakin membaik. Di sini ada yang menentukan besar kecilnya resiko likuiditas yang bisa dialami. Yang pertama ditentukan oleh kecermatan perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana, termasuk juga mencermati fluktuasi dana-dana. Yang kedua ditentukan oleh ketetapan dalam mengurus struktur dana-dana, termasuk ketetapan dana non bagi hasil. Yang ketiga juga ditentukan oleh aset yang disiapkan dan dikonversikan menjadi kas. Yang selanjutnya ditentukan oleh kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber lainnya, termasuk fasilitas pemberi pinjaman terakhir. Nah, di dalam likuiditas bank itu ada dua sumber yang bisa didapatkan. Yang pertama yaitu dari aset, dan yang kedua dari liabilitas. Resiko likuiditas ini kan terjadi dalam dunia bank. Nah, resiko likuiditas ini tidak hanya dialami oleh bank konvensional saja, tetapi juga bisa dialami oleh bank syariah. Resikonya misalkan sepertinya turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, terutama perbankan syariah. Kemudian bisa juga seperti keterbatasan instrumen keuangan atau kurangnya solusi likuiditas. Kemudian juga dari akad transaksi bagi hasil yang kurang menarik pada bank syariah, karena kesepakatan itu menunggu selesainya perhitungan pendapatan bank yang biasanya terjadi akhir bulan. Jadi itu harus menunggu lama terlebih dahulu, jadi itu tidak menarik. Kemudian resiko likuiditas sendiri ada dua macam. Yang pertama resiko likuiditas pasar. Resiko ini terjadi karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga, karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di dalam pasar, misalkan contohnya bagi hasil yang tidak wajar. Yang kedua yaitu resiko likuiditas pendanaan. Hal ini terjadi karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Dalam perbankan ada faktor-faktor yang mampu meningkatkan resiko likuiditas, yakni yang pertama faktor penurunan kepercayaan terhadap sistem bank. Kemudian yang kedua penurunan kepercayaan terhadap satu bank. Yang ketiga ketergantungan kepada deposan inti, dan yang selanjutnya berlebihnya dana jangka pendek. Kemudian di sini mengenai penerapan manajemen risiko likuiditas. Nah, di sini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perlunya pengelolaan risiko likuiditas baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis.
Jadi setiap bank wajib menerapkan manajemen resiko likuiditas ini secara baik dan efektif. Baik pelaksananya baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Tujuan utama dari penerapan manajemen resiko likuiditas adalah untuk memastikan kecukupan dana haria baik saat keadaan normal maupun saat krisis, dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan kesediaan aset likuiditas berkualitas tinggi. Penerapan manajemen risiko likuiditas perlu diterapkan dalam penetapan harga internal dan pengukuran kinerja masing-masing unit bisnis, sehingga insentif masing-masing unit bisnis dapat sejalan dan eksposur resiko likuiditas masing-masing unit kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.